Abang kita yang satu ini memang jago dalam banyak hal, termasuk jago menghancurkan perasaan ya Mas Roy Suryo, khususnya dengan persoalan Fufu Hapa. Siapa abang kita ini? Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, kembali kami informasikan bahwa ada sebidang tanah 10 kali 20 yang bisa teman-teman miliki ya, apakah itu untuk investasi atau kemudian bicara tentang membangun rumah masa depan sekitar 10 menit kurang lebih ke IKN ya. Baik, teman-teman, silakan kontak di bukanpartaipolitik.com websitenya, dan di situ Anda temukan, sobat temukan advertisingnya, dan ada nomor kontaknya di situ, dan bisa tanya-tanya lah seperti itu ya. Menurut saya hanya dengan menyisikan 1 bulan ya 1 juta untuk uang rokok, teman-teman, bukan untuk uang rokok, dari uang rokoknya saja teman-teman bisa dalam beberapa tahun ya, tidak begitu lama Anda mendapatkan investasi yang layak untuk diperjuangkan. Kembali kepada persoalan kita bersama ya, terkait dengan adanya perasaan yang dihancurkan ya. Bisa kita bayangkan ketika kita lagi gagah-gagahnya presentasi terkait dengan isu yang kita anggap ini merupakan isu nasional, isu yang bombastis ya, tetapi ada orang yang kemudian menganggap itu isu recehan. Itu yang terjadi pada satu momen yang terjadi pada bincang publik atau apapun, konferensi pers atau apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang selama ini menggarap satu isu untuk menumbangkan Jokowi dan juga wakil presiden yang ada. Sebelum saya menjelaskan itu, saya coba cari referensinya untuk bisa kita pakai. Ada salah satu buku ya berjudul Public Policy. Ya, kalau teman-teman belajar politik atau ilmuwan politik itu pasti tahu tentang buku ini, karena ini buku dianggap sebagai buku kitab sucinya ya. Impossible bagi seseorang yang belajar politik kemudian tidak menguasai yang namanya public policy ya. Jadi ini juga yang menjadi sebuah tanda tanya besar bagi kita ya. Bagaimana politisi yang di Senayan itu katakanlah mayoritas berbaju merah, berjas merah, tetapi kemudian ya, gagal untuk memahami problem kebangsaan kita ya, yaitu korupsi yang luar biasa merajalela. Nah, kita belum dengar sekarang ini bagaimana perjuangan mereka untuk memburu para koruptor-koruptor, paling tidak bicara tentang produk dari sebuah kebijakan ya, menghadirkan undang-undang perampasan aset. Kita lihat nanti, kita akan kejar bersama ya, kalau kawan-kawan kita dari PDIP tidak mengejar isu perampasan aset itu ya, kita akan bicara tentang persoalan itu di ruang-ruang media sosial untuk mendorong teman-teman untuk merapikan persoalan-persoalan, karena penyakit yang paling mematikan bagi negara kita sekarang ini adalah korupsi, dan setara itu dengan itu adalah terorisme dan sebagainya ya. Jadi kita perlu harus meminta teman-teman kita di DPR itu untuk serius ya, bertengkar persoalan korupsi, bukan bertengkar persoalan dinasti. Nah, baik, di dalam buku ini dituliskan ya, ada sekitar hampir 700 halaman teman-teman. Fakta-fakta sesungguhnya adalah sesuatu yang tak pernah berbicara sendiri. Ya, ya, mereka perlu seorang penafsir. Jadi fakta-fakta politik itu, realitas politik itu, yang menjadi suatu hamparan yang begitu saja, tetapi tidak memiliki makna sampai ada orang yang kemudian mencari pemaknaan itu atau berusaha untuk menafsirkan. Nah, kemudian hasil tafsiran itu, ya, kalau kita katakan di sini, bacakan seperti yang dikatakan seorang pembaru pada abad ke-19, sebuah problem cenderung ada atau eksis dalam pengertian politik ketika ia memengaruhi dan mengancam beberapa kelompok lain. Jadi isu publik itu, ya, dia akan menjadi sebuah masalah publik, ya, dan kemudian naik tingkat menjadi sebuah apa yang kita sebut sebagai kebijakan publik, kalau isu tersebut akan mempengaruhi kehidupan banyak orang dan pada titik tertentu bisa mengancam kelompok tertentu. Nah, apa itu? Ya, bisa saja bicara tentang ancaman ya terkait dengan kehidupan banyak orang atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, bahkan bisa kelompok yang merasa sedang berjuang untuk merebut kekuasaan itu, itulah kelompok yang merasa terancam sehingga kemudian mendorong sebuah proses terjadinya pembuatan kebijakan yang baru. Contohnya persoalan Hasto dengan Parcoknya.
yang kemudian mendorong anggota DPR atau DPR untuk menempatkan ya Polri itu di bawah ya Kementerian dalam negeri atau apa itu. Jadi mereka menganggap ya pilihannya adalah di bawah TNI kembali. Nah, ini kan sebuah menganggap bahwa Parcok ini ancaman bagi eksistensi PDIP yang kalau tidak dibendung sekarang ini bisa jadi nanti 2029 mereka merasa bahwa eksistensi Partai Coklat ini dianggap menjadi variabel pengganggu yang luar biasa sehingga tingkat keberhasilan mereka dalam pemilu akan semakin menurun ya. Ya, kita lihat saja. Tentu kita berharap sekali lagi bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini betul-betul ya mengejar tentang koruptor. Ya, karena ini uang triliunan, ribuan triliun itu hilang yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk layanan kesehatan masyarakat, pengobatan kanker, pengobatan hemodialisa, pengobatan ya paru-paru, jantung, dan yang lain-lain. Tetapi kemudian kita ini dibawa hanya untuk meributkan hal-hal yang tidak penting, ya. Seperti Fufu Fafa. Fufu Fafa itu isu yang tidak penting, ya. Itu isu yang kemudian dipakai dalam rangka untuk membesar-besarkan, untuk menyerang eksistensi, ya, pemerintah atau katakan saja mereka-mereka yang memerintah. Untuk apa? Ya supaya kepentingan-kepentingan mereka ini tidak terdeteksi ya. Kepentingan-kepentingan mereka ini ya aman dalam jangkauan publik. Dan ini yang kemudian akan kita perjuangkan bersama ya. Kita sedang menunggu selesai pilkada ya, kemudian kita akan mulai masuk ke pintu-pintu ya, ke bidang-bidang layanan publik tertentu dan kita akan coba perbincangkan itu, kita bangun argumentasi untuk mengatakan, aha, this is the real public problem public ini. Ini masalah yang sesungguhnya yang harus kita bicarakan. Tidak usah kita bicara persoalan dinasti-dinasti. Semua partai-partai itu punya dinastinya. Ya. Never mind, we talk about the dynasty, ya. Tapi jangan dinasti korupsi. Kita bicara tentang dinasti kesejahteraan. Ini yang kita inginkan, ya. Kita hadir di ruang publik, ya. BPP hadir di ruang publik itu tidak ingin membicarakan masalah-masalah tentang ya kemarahan sana, kemarahan sini, ya ejekan sana, ejekan sini. Kita akan membawa publik ini, ya, membawa ruang bukan partai politik ini sebagai ya ruang sekolahnya publik untuk ya sharing, membangun, saling menajamkan untuk bicara tentang target yang sesungguhnya yang kita sedang kejar. Bagaimana semua kekayaan negara itu betul-betul diarahkan, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan kita bersama. Karena itu kita perlu support pemerintah yang ada pada satu kesadaran ideologis yang sama, yaitu kesejahteraan rakyat adalah di atas segala-galanya. Persoalan Fufu Fafa bukanlah persoalan yang menarik. Persoalan kedunguan, persoalan tentang belimbing sayur, persoalan tentang asam sulfat, persoalan tentang sontoloyo, itu hal-hal yang sangat kecil, ya. Hal-hal yang sebenarnya tidak akan mendatangkan apa-apa, ya, kecuali ya mendatangkan income bagi kelompok-kelompok tertentu dalam konteks ruang media, ya, seperti itu. Nah, jadi di titik ini saya mengatakan bahwa saya sepakat dengan Deddy Sitorus bahwa Fufu Fafa itu bukan isu yang utama. Tetapi juga Jokowi juga bukan isu yang menurut saya perlu kita kejar dengan cara yang demikian, ya. Sekali lagi kalau ada fenomena sekarang, saya buka sedikit demi sedikit, saya bongkar. Tidak usah terbongkar ini NKRI kalau mau dibongkar seperti itu. Pendekatan kita bukan pendekatan saling mencari salah-salahan. Karena sekali lagi, politik itu rapuh. Politik itu selalu menyimpan kesalahan-kesalahan, ya, yang tidak mungkin akan diceritakan ke publik. Kenapa? Karena itu harga yang harus dibayar jauh lebih besar daripada itu tetap didiamkan. Karena sekali lagi, bahwa kebijakan itu selalu bicara tentang keterbatasan. Makanya tidak semua isu itu direspon, tidak semua para koruptor itu ditangkap. Ya, itu sudah pasti, ya. Saya bisa memastikan itu dalam perspektif teori kebijakan publik, ya, bahwa sebuah kebijakan itu diputuskan
ya, karena ada pertimbangannya, keterbatasan sumber daya yang ada. Apakah ketersambatan sumber daya manusianya, sumber daya finansialnya, sumber daya teknologinya, sumber daya apapun itu ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kita fokus saja persoalan pada hal-hal yang membuat negara ini cedera ya. Kita bicara tentang korupsi, kita bicara tentang kehidupan keberagamaan, toleransi, harmonisasi, semuanya itu yang kemudian kita besarkan di ruang publik ya. Kita angkat isu-isu yang perlu, bagaimana bicara tentang layanan publik, bagaimana bicara tentang komitmen pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Di titik inilah bukan partai politik akan terus menyuarakan kepentingan masyarakat, bukan partai politik.